Selamat pagi. Kita hari ini kegiatannya pemasangan trocok atau aji di KTH Alam Subur sebanyak 5.000 dulu untuk tahap pertama. Kemudian ini lagi berjalan karena memang untuk menuju lokasi perhutanan sosialnya itu lumayan sekitar 500 meter dari Jawa. Seperti itu sama teman-teman. Terus kemudian di sini itu sistem tanamnya nanti sistem galengan, tapi dengan 50% juga. Seperti itu. Oke, ikuti terus. Ini adalah jalan untuk menuju ke lahan perhutanan sosial dengan jembatan bambu yang sudah pinggiran sekali. Dan ini kalau hujan tidak bisa dilewatin. Jadi hanya untuk orang-orang yang sudah pro saja yang lewat sini ya. Nah, ini kita sudah sampai di lahan yang akan dilakukan penanaman gamal. Jadi ini adalah sistem tanam galengan. Jadi kalau untuk sistem tanam galengan itu jarak tanamnya itu 1 kali 1. Pertama itu kita pemasangan ajir. Boleh ditanam Kak, Pak? Bantu nanam. Selanjutnya ini ada dikasih pupuk kompos. Untuk 1 lubang itu 1 kilo untuk pupuk kompos. Jadi ya dikira-kira aja gitu. Ya 2 genggaman gitu. Karena 1 karung ini berisi 25 kilo. Jadi untuk 25 tanaman seperti itu. Jadi hari ini tuh adalah kegiatan mumulan. Mumulan itu kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu seperti apa ya? Memulai penanaman dengan diiringi dengan doa gitu, karena kita mau ada kegiatan seremoni. Akan tapi pada tanggal yang sudah ditentukan itu adalah Jati Arang. Kayak apa ya, kalau di Jawa tuh masih menganut kalender Jawa, jadi kita sebagai orang Jawa ya harus mengikuti gitu. Jadi agar tetap bisa terlaksana pada hari yang sudah ditentukan itu, maka pada hari ini, pada Selasa ini, hari Selasa dilakukan penanaman atau mumulan gitu, dengan membawa doa dan kemenyan yang dibakar dengan doa-doa agar biar tanaman gamalnya tumbuh subur dan menghasilkan yang berlimpah dan bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Ini adalah ketua KTH dari Alam Subur. Cuma buat ini aja, mumulan aja. Sudaryono yang memimpin kegiatan mumulan pada hari ini. Kemudian setelah itu dilakukan penanaman pertama oleh Pak Daryo. Penanamannya itu seperti penanaman tanaman biasa, itu polybagnya itu dibuka, kemudian dimasuki tanamannya, bibitnya itu dimasukin ke lubang tanam, habis itu ditutup dengan tanah. Habis itu terakhir polybagnya digantungin di ajir sebagai tanda bahwa sudah dilakukan penanaman dan untuk meminimalisir pembuangan limbah seperti itu. Kayak tadi ada sedikit mungkin bacaan doa atau apa sih oleh Pak Daryo, karena kan namanya juga setiap daerah, setiap desa itu punya tradisinya masing-masing yang harus dihormati gitu. Kalau di tempat teman-teman ya seperti itu ada doa selamat ya. Kalau kemarin kita ngelakuinnya doa selamat kalau yang di KTH Ranunurung. Ini besok juga akan dilakukan doa selamat. Seperti itu di acara seremoni nanti akan aku share juga video kegiatan seremoni. Oke, ini untuk memulai ini dilakukan penanaman 7 pohon saja. Itu nanti ditaruh di atasnya trocok, Pak. Dibantu oleh Pak Eko untuk kegiatan pada hari ini. Kemudian penanaman di KTH Alam Subur ini dilakukan oleh tim. Jadi banyak masyarakat yang menyerahkan kegiatan penanaman ini pada timnya Pak Daryo gitu. Jadi nanti Pak Daryo itu punya 4 tim. Jadi nanti ada yang nanam ajir, pasang ajir, buat ajir, terus sampai penanaman gitu. Seperti inilah proses untuk penanaman gamal itu sendiri. Untuk perhitungannya 1 hektar full untuk tanaman gamal itu ada 3.400.
lumayan banyak ya gitu. Terus gamal ini sendiri nanti sekitar 1 tahun tuh udah tingginya itu hampir 2 meter kalau itu dirawat dirawat ya, dan termasuk tanaman yang nggak perlu perawatan khusus gitu. Terus kemudian karena di sini itu jenis tanahnya itu adalah tanah hitam liat atau ya orang sini tuh nyebutnya tanah bini. Jadi ketika udah musim kemarau itu datang akan kesulitan untuk pengairan atau air, jadi tanahnya itu akan retak-retak gitu. Jadi di sini tuh sistem sawahnya itu sistem sawah tanda hujan. Jadi kalau misalnya nggak ada hujan ya udah nggak ada air untuk mengairi sawah mereka gitu. Jadi mereka untuk penanaman padi ini 1 tahun itu hanya bisa dilakukan 1 kali saja, dan nanti kalau udah musim kemarau tanaman padinya itu jadi sistem tanaman padi gogo gitu. Sistem tanaman padi gogo itu adalah sistem tanaman yang di lahan kering tanpa air gitu. Karena memang sulit untuk mengairi air dari sungai karena posisi lahan perhutanan sosial yang dimanfaatkan masyarakat ini lokasinya ada di atas sungai gitu. Jadi kalau misalkan harus mengairi dengan mesin diesel itu membutuhkan biaya yang besar sekitar 2 juta dalam waktu 2 malam. Jadi tidak untung buat masyarakat. Banyak banget masyarakat yang mengeluh dengan kondisinya itu, jadi tidak berhasil, banyak tanamannya gagal karena tidak diairi. Ketika sudah diairi sekali habis 2 juta, jadi mereka tuh rugi gitu. Jadi mereka tuh sangat berharap dengan adanya penanaman gamal ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi tanaman gamal ini tuh menjadi salah satu bahan baku untuk pembuatan wood pellet yang nanti akan dicampur dengan serbuk dari tanaman yang lain sebagai perekat dengan perbandingan tertentu gitu. Dan nanti hasil dari wood pellet ini akan dibeli oleh PLTU Paiton karena Paiton membutuhkan wood pellet ini untuk campuran pembakaran dengan batu bara. Tujuannya buat apa? Untuk mengurangi emisi CO2 seperti itu. Karena kan kalau pembakaran menggunakan batu bara itu pencemaran CO2-nya itu sangat tinggi sehingga sudah mendapatkan teguran, sehingga Paiton berusaha untuk untuk mengurangi emisi itu menggunakan wood pellets. Mungkin sedikit ilmu yang dapat saya share, terus ikuti terus untuk kegiatan penanaman gamal untuk biomasa wood pellet. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.